Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezun. Saya adalah bagian dari kajian saham Instagram ya. Di sana kajian saham membahas tentang investasi, khususnya di bidang saham. Jadi teman-teman silahkan follow bagi yang belum follow Instagram kajian saham. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan banyak informasi tentang saham mulai dari nol. Betul, mulai dari nol. Mulai dari istilahnya, lalu kemudian cara memulainya, dan seterusnya sampai bagaimana menjadi seorang trader yang sukses di saham ya. Lalu hari ini izinkan saya berbagi tentang anak muda melek investasi, tapi tidak semuanya saya bagikan. Saya akan bagikannya part per part ya. Yang pertama nanti kita akan bahas mungkin sekitar 3-4 part kali ya. Jadi silakan teman-teman ikuti, simak, dan saksikan part demi partnya supaya materi kita bisa sempurna, bisa sampai kepada teman-teman semua. Oke, hari ini tentang anak muda dulu deh. Kita sepakati dulu definisi anak muda itu seperti apa. Ya, kalau menurut PBB anak muda, puncaknya itu ya di usia 35 sampai 40 tahun. Kalau menurut saya pribadi, anak muda mulai dia balik. Kalau balik itu, kalau dalam Islam itu ya, kalau perempuan ketika menstruasi mungkin sekitar 9 sampai 12 tahun. Kalau laki-laki itu mimpi basah ya, mungkin sekitar 12 sampai 15 tahun, sekitar segitu. Dan puncaknya usia 40 sebagaimana Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Disitulah puncak kedewasaan atau anak muda itu berada di puncaknya. Dan dalam kajian-kajian kemandirian finansial atau kemapanan finansial, angka 40 ini adalah batas kritis nih. Kalau dibilang ya batas kritis. Karena kalau usia 40 kita belum mandiri atau belum mapan secara finansial, maka yang akan terjadi adalah kita akan kesulitan sekali untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang sulit sekali untuk menerima orang-orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Jadi kalau kita belum mendapatkan pekerjaan atau kita resign dari pekerjaan di usia 40 itu sulit sekali tuh. Nah, makanya itu kita perlu memiliki kemandirian finansial, bahkan kemapanan finansial sebelum usia kita 40. Karena kenapa? Kalau udah di usia 40 kita sudah mapan, insya Allah kehidupan berikutnya itu akan jauh lebih tenang dan tentram. Salah satunya gimana supaya finansial kita mandiri dan mapan? Salah satunya adalah dengan cara investasi. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang manajemen keuangan pribadi. Ini mungkin teman-teman bisa saksikan, bisa tonton sampai berapa menit ke depan tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi kita. Dan ini adalah yang umum terjadi nih. Bagaimana masyarakat pada umumnya mengelola keuangan mereka. Yang pertama adalah tentang kebutuhan pokok mereka. Sandang, pangan, papan, transportasi, internet. Internet termasuk ya kebutuhan pokok. Karena di era digital internet itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan, dan juga kemestian. Jadi tanpa internet ya bisa dibilang bukan menjadi sekunder atau tersier lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Biasanya habis paling banyak ada di mana? Di makanan ya. Apalagi kalau punya gaya hidup yang mohon maaf, yang agak-agak ya mungkin agak-agak lifestyle kekotaan gitu. Makannya di mall yang sehari sekali makan itu sekitar 100 sampai 200 ribu gitu ya. Dan itu banyak banget, itu akan memakan pengeluaran kita dari penghasilan kita dapati. Dan biasanya masyarakat pada umum mindsetnya udahlah keluarin aja dulu semua penghasilan kita di kebutuhan pokok. Kalau ada sisa, sekali lagi mindsetnya dikeluarin dulu untuk kebutuhan pokok, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga. Kalau ada sisa baru naik ke atas tuh, bayar hutang sama bayar yang lainnya. Ya bayar hutang mungkin sama teman, sama tetangga. Itu pilihan berikutnya kalau masih ada ya, kalau masih ada. Makanya banyak kita dapatin orang-orang yang berhutang, sahabat-sahabat kita yang berhutang itu hilang begitu aja. Bukan karena mereka nggak mau bayar hutang, mungkin ya pendapatan mereka habis langsung untuk kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka tidak punya sama sekali pendapatan lain untuk melunasi hutang. Akhirnya hutangnya numpuk. Atau hutang yang lain kayak misalnya cicilan motor, cicilan mobil, dan lain sebagainya. Itu biasanya lebih dahulukan tuh daripada utang kepada temen ya. Ya karena mau nggak mau, kalau nggak kan ditarik sama leasing. Kalau masih ada juga pendapatan, kalau hutangnya sudah terbayar, baru mereka berpikir untuk nabung. Ya nabung palingan kalau penghasilan misalnya UMP DKI Jakarta di sini ya 4.600.000 nih.
Ya palingan untuk dana darurat mereka ya sekitar untuk tabungan ya sekitar 5-10%. 5-10% ya berarti sekitar 200 sampai 500 ribu lah ya untuk tabungan mereka. Itu untuk dana darurat tuh. Baru mereka kalau masih ada uang, sekali lagi, kalau masih ada uang, habis nabung masih ada uang, baru mereka berpikir deh tuh untuk sedekah. Ya sedekah lah sekenanya seingatnya. Bahkan kadang-kala seringkali ya untuk bersedekah aja nggak ada uangnya. Bukan karena nggak mau, tapi nggak mau menyisihkan sedekahnya. Nah itu yang terjadi tuh kebanyakan tuh. Jadi dihabisin untuk yang paling bawah, kalau masih ada untuk di atasnya lagi, kalau masih ada dana darurat, kalau masih ada lagi ya lain-lain. Dan itu yang terjadi. Ya simulasinya mungkin seperti ini, untuk makan 1,5 juta, sewa rumah di Jakarta mungkin 1 juta, internet 100 ribu, paling dikit itu ya. Ini saya kasih paling dikit. Listrik mungkin 300 sampai 400 ribu. Transportasi untuk bensin kalau kita pakai kendaraan, atau untuk angkutan umum kalau kita pakai kendaraan umum ya 250 ribu di sini nih. Untuk cicilan motor 1 juta, ini hutang nih ya, termasuk hutang. Lalu dana darurat 350 ribu. Habis dah tuh kalau gajinya UMP. Bahkan banyak yang curhat, Jun, Bang gimana nih? Penghasilan saya kok kayaknya habis sendiri aja gitu ya. Untuk kebutuhan kayaknya masih kurang aja. Nah itu gimana cara mengelolanya? Mungkin mereka termasuk yang seperti ini. Dihabisin tanpa ada alokasi-alokasi yang lainnya. Seperti itu. Nah selanjutnya, mungkin teman-teman bisa memilih konsep piramida terbalik untuk bagaimana manajemen penghasilan teman-teman dan dialokasikan pengeluarannya kemana aja. Kalau tadi yang paling banyak, yang pertama kali didahuluin adalah kebutuhan pokok, betul, itu adalah sebuah hak kita dan juga sebuah kebutuhan utama kita. Tapi kalau dalam konsep piramida terbalik, yang pertama kali kita penuhi adalah mulai dari yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Sunnah itu boleh ada, boleh enggak gitu ya. Tapi sunnah itu lebih utama untuk ditunaikan. Kalau mubah ya boleh ada, boleh enggak. Tapi itu sebuah kebutuhan. Mulai dari bawah dulu deh. Yang pertama, jadi kalau kita punya uang nih, penghasilan kita misalnya 4.600.000, yang pertama kita keluarkan adalah zakat dulu. Kita hitung caranya gimana? Hitung zakat kita, penghasilan kita 4.600.000, kalau setahun itu sampai nisab nggak untuk bayar zakat, untuk menjadi wajib bayar zakat. Cara ngitungnya gimana? Hitung aja. Satu kali nisab, untuk wajib bayar zakat itu 85 gram emas. 85 gram emas berarti kalau sekarang harga emas 950 sampai 1 juta. Ya sekitar 80 sampai 85 juta lah ya. Untuk wajib zakat. Kalau nggak wajib zakat ya udah berarti uangnya bukan untuk zakat gitu. Kalaupun mau bayar zakat juga boleh-boleh aja sih, tapi jatuhnya bukan zakat. Bukan wajib zakat, tapi hanya sekedar infak dan sedekah di sana ya. Nah, itu 4.600.000 kali 12 sampai enggak untuk 80 sampai 85. Kalau enggak ya udah, enggak wajib bayar zakat. Langsung ke kewajiban berikutnya, bayar utang. Utang yang pertama yang harus kita penuhi adalah hutang yang dimana kemudorotannya itu kalau kita nggak tunaikan itu buruk. Kayak misalnya kita cicilan motor itu akan ditarik, kita akan kehilangan banyak hal. Lalu juga cicilan mobil, cicilan rumah, ya lebih baik itu ditunaikan dulu tuh. Atau misal hutang sama teman, sama sahabat, yang kalau kita ngutang itu malah membuat, kalau kita nggak bayar malah membuat hubungan persaudaraan kita atau hubungan kekerabatan kita jadi berantakan, jadi hancur, ya itu menjadi wajib, itu juga harus diutamakan. Jadi tunaikan dulu ini, bayar dulu utang tuh. Utang jangka pendek, jangka panjang. Jangan misalnya, wah penghasilan 4.600.000 yang harus dibayar ada utangnya itu sekitar 3 juta. Ya jangan dibayar semua, maksimal dari utang kita, dari penghasilan kita 30% maksimal. Caranya gimana? Ya mungkin kalau misalnya ada 3 juta, ya cicil lah. Misalnya untuk si A sekian ratus ribu, untuk si B 200 ribu. Pokoknya jangan lebih dari 30%. Supaya apa? Supaya kita masih punya kekuatan finansial untuk dialokasikan ke tempat yang lain. Ya. Baru kemudian nih kita infak sama sedekah. Langsung dialokasiin bulan ini kita mau infak berapa, mau sedekah berapa. Ini bagian dari di atas investasi nih. Kalau investasi itu kan hanya di dunia aja, ini investasi di dunia dan akhirat. Karena kenapa? Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, sama aja kita sedang menambah rezeki kita melalui orang lain yang kita berikan infak dan sedekahnya.
memperlebar rezeki kita, memperluas rezeki kita. Ini salah satu investasi terbaik di dunia dan juga di akhirat. Jadi alokasiin aja 5-10% lah. Jangan kalau ada uang baru dipikirin untuk infak sama sedekah, jangan. Tapi langsung kita alokasiin. Ini lebih baik keuntungannya daripada hanya sekedar investasi di dunia. Ini jauh lebih untung kita. Karena akan memperbesar rezeki kita, menambah rezeki kita, dan juga membuat kita bahagia ketika kita berbagi. Gitu ya. Nah, selanjutnya baru investasi. Kita alokasiin langsung ke investasi. Investasi untuk apa? Ya banyak hal. Maksimal berapa? 30% langsung kita alokasiin. Kalau kita total kan di sini baru keluar, kalau ini nggak wajib zakat ya baru 30%. Ini misalnya kita alokasi untuk infak ya 5% misalnya, atau 10% baru 40%. Lalu di sini 30% udah 70%. Wah, udah lumayan besar. Ya udah berarti ininya jangan sampai 30%. Maksimal ini ya. Investasi mungkin 20% atau 10%. Ya sesuai dengan nanti kebutuhan pokok kita, limit paling bawahnya itu berapa gitu. Kita alokasin dulu untuk investasi. Misalnya kita targetin ya 10% lah atau 20% deh. 20% dari apa yang kita miliki. Nah, makanya itu kalau pengen alokasi investasinya besar, sebaiknya kita memperkecil hutang kita. Kalau perlu kita nggak usah berhutang, kita berinvestasi. Loh kalau kayak gitu susah dong nanti. Beli motor, kita kan nggak bisa kalau nggak nyicil. Beli mobil, kita nggak bisa kan kalau nggak bisa kalau nggak nyicil. Nah itu nanti kita bahas tuh di materi selanjutnya tuh. Bagaimana caranya kita nggak perlu berhutang, nggak perlu nyicil, nggak perlu kredit, nggak perlu KPR, tapi kita gunain dana hasil investasi kita itu untuk melunasi atau membeli sesuatu yang kita inginkan, motor kah, mobil kah, atau misalnya rumah kah, dan lain sebagainya. Makanya agak besar nih kalau bisa porsi untuk hutang yang 30% itu dihabisin kosong gitu ya kalau bisa ya, dan dialokasiin ke investasi. Jadi nggak perlu berhutang tapi dialokasiin ke investasi. Karena kenapa? Kalau hutang itu berkurang, kalau investasi itu bertumbuh. Ya mungkin kita agak bersabar mungkin untuk tidak merasakan motor, rumah secara langsung ya, karena kalau kita cicilan kan kita bisa mendapatkan barangnya dulu, baru kemudian ya kita membayar secara bertahap gitu. Tapi kalau investasi kita akan ngumpulin uang dulu kayak nabung ya, kayak nabung, baru kemudian ya kita hasilnya itu bisa digunakan untuk membeli motor dan lain sebagainya. Tapi itu jauh lebih aman, jauh lebih fleksibel, dan jauh lebih memberdayakan kita khususnya dalam hal kemandirian finansial, apalagi kemapanan finansial. Nah, investasi bagi dua nih. Di sini saya masukin ada investasi fleksibel, ada investasi jangka menengah dan panjang. Maksudnya apa? Investasi fleksibel itu yang dimana uang investasinya itu bisa kita tarik atau kita gunakan di saat kita membutuhkan. Ya paling lambat uang itu keluar 3 hari setelah kita benar-benar merasa butuh lah. Misal kita ada hari ini tanggungan untuk membayar sesuatu gitu ya, minimal 3 hari uang itu ada, bisa kita tarik hasil investasinya. Nah itu investasi fleksibel. Apa aja ya, kayak misalnya emas itu kan fleksibel ya, kita bisa jual di hari ini dan lain sebagainya. Atau investasi saham juga kita bisa langsung narik H+2 langsung bisa kita dapetin, dan investasi yang lainnya. Lalu investasi menengah jangka panjang, nah ini untuk masa depan kita. Misalnya kalau kita berkeluarga, untuk pendidikan anak, untuk sekolah anak ya, lalu kemudian untuk mungkin untuk warisan dan lain sebagainya, kita investasikan. Jangan ditabung. Nanti ada alasannya kenapa jangan ditabung. Kalau tabungan itu masuknya dana darurat. Jangan banyak-banyak dana darurat. Ya 10-20% dialokasikan kemana? Kedua, ke tabungan, ke tabungan sama ke asuransi. Tabungan ini fungsinya untuk benar-benar darurat aja tuh. Ya misalnya kita ban bocor, kita lagi nggak megang uang, ada uang tabungan untuk bayar ban bocor itu gitu misalnya. Atau kita kecelakaan, ada tabungan yang bisa kita jadiin DP untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit seperti itu. Dan asuransi ini juga bagian dari dana darurat kita. Atau bahasanya itu sabuk pengaman nih. Kalau kita naik mobil ya asuransi ini sabuk pengaman. Kalau yang diwajibkan kan BPJS, ya cukuplah BPJS. Pakai aja yang kelas 3 ya. Pakai kelas 3 karena ya hanya untuk mendapatkan pelayanan secukupnya aja. Tapi kalau mau misalnya pengen mendapatkan pelayanan yang lebih, ya naikin aja kelasnya. Tapi ini
bagian dari dana darurat kita, asuransi itu. Jadi bukan investasi ya asuransi. Seringkali orang berpandangan bahwa asuransi itu adalah investasi. Salah. Yang namanya investasi dia tumbuh dan berkembang. Dan kita memiliki hak 100% terkait dengan uang yang kita investasikan. Tapi kalau asuransi itu kayak kita beli tuh. Kita beli jaminan. Beli jaminan sama perusahaan asuransi. Artinya uang kita bukan punya kita, tapi punya si perusahaan asuransi. Kita beli pelayanan mereka. Kalau kita kenapa-napa, ya mereka mengcover kita. Ya, jadi jangan berharap uang hasil asuransi kembali. Makanya disebut dana darurat. Itu udah dialokasiin untuk sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Seperti itu. Ya, ini sekitar 10-20% cukup lah. 10% juga cukup kalau memang kita membaginya secara merata sesuai dengan kebutuhan kita. Baru kemudian kebutuhan pokok. Tapi kan kalau kebutuhan pokok, kalau kita lihat yang di sebelumnya itu sebelum itu kan gede, bisa sampai 60%, bahkan sampai 80%. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya adalah ya kita mulai untuk menghematnya, kita hidup sederhana. Kita hidup sederhana, hidup secukupnya, sederhana itu secukupnya. Tidak berlebihan, tidak berfoya-foya, tidak mengutamakan gengsi, tidak mengutamakan sesuatu yang bermerek gitu ya. Udah secukupnya aja. Kalau kita makan ya bisa lah, nggak perlu ke mall, sekali boleh lah, sebulan sekali ke mall. Tapi kalau itu misalnya uang kita penuh keterbatasan, ya kalau bisa jangan di mall, ke warteg lah, ke rumah makan lah, atau kita masak sendiri gitu ya. Dan untuk kebutuhan pokok tadi saya bilang, beli utamakan fungsi bukan gengsi. Kalau kita masih keuangannya penuh keterbatasan, ya jangan beli iPhone, apalagi iPhone 13 Plus gitu, yang harganya 20 juta, 25 juta. Kita habisin untuk kebutuhan lainnya, kayak dana darurat kita abaikan, investasi kita abaikan, sedekah juga kita abaikan, hutang dan zakat kita abaikan. Demi gengsi kita arahkan ke sana gitu. Kan banyak ya orang-orang yang hidup dengan gengsi tapi hutangnya banyak, lalu kehidupannya juga penuh keterbatasan. Nah, untuk kebutuhan pokok itu prinsipnya seperti itu, sederhana, beli utamakan fungsi bukan gengsi. Lalu kemudian maksimal 60% dari total penghasilan kita. Ya kalau kita simulasiin sama kurang lebih makan dan lain sebagainya, tapi untuk hutang tadi yang seperti saya bilang, sebisa mungkin untuk hutang diminimalisir. Dialokasiin kemana? Ke investasi. Nanti saya jelasin kenapa ke investasi. Nanti gimana caranya kita punya motor, punya mobil, biaya nikah, biaya rumah tanpa ngutang. Dengan cara seperti itu, ya kita akan lebih kuat finansialnya. Sebagai contoh gini, kalau teman-teman misalnya ngutang, cicilan gitu ya, teman-teman habiskan uangnya otomatis misalnya 1 juta sebulan itu udah pasti habis tuh ke sana. Tapi kalau diinvestasikan, kayak investasi yang fleksibel, jangka menengah dan panjang, minimal fleksibel lah ya, kayak misal emas dan lain sebagainya, kalaupun benar-benar dibutuhkan, kita masih bisa menggunakan uang itu gitu untuk jaga-jaga, untuk menambahkan dana darurat yang mungkin kurang. Tapi kalau kita untuk bayar cicilan, otomatis dana darurat kita udah habis, lalu uangnya dari mana lagi? Akhirnya ujung-ujungnya ngutang lagi kan. Nah makanya itu perlu kita minimalisir pengeluaran kita dari hutang dan kita alokasiin ke investasi. Untuk apa? Untuk kemandirian finansial kita dan kekuatan finansial kita. Walaupun gajinya UMP, ya insya Allah dengan sistem seperti ini, segitiga terbalik seperti ini, keuangan kita agak lebih kuat, agak lebih kokoh dibandingkan yang sebelumnya. Ya mungkin itu tuh. Nah makanya itu ada beberapa tips untuk mengelola keuangan nih untuk teman-teman semua. Ada 9 yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, sebelum kita bahas yang lainnya tentang bagaimana mengelola dan lain sebagainya, yang pertama kita harus hitung dulu pemasukan kita. Pemasukan dari mana aja? Ya mungkin dari gaji, dari usaha, dari misalnya kita punya rumah yang dikontrakin, dan juga misalnya dari misalnya kalau saya menjadi seorang pembicara itu mendapatkan komisi atau mendapatkan fee dari hasil trainingnya, ya itu dapat tuh, kumpulin semua dulu situ, hitung semua pemasukan, baik itu pemasukan saya secara pribadi, kita secara pribadi, dan juga pemasukan istri, dan juga pemasukan misalnya kalau dalam rumah itu anak kita sudah bekerja dan ingin membantu menopang keuangan keluarga, ya masukin lah tuh, hitung semua pemasukannya, gaji, usaha dan lain-lain ya. Baru kemudian yang kedua, bikin anggaran. Bikin anggarannya kira-kira dalam sebulan yang berdasarkan yang tadi ini, mulai dari zakat, utang, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu seperti apa? Anggarin dulu tuh.
Kalau memang sampai nisab, ya masukin ke zakat. Lalu untuk hutang kita bayar berapa, ini berapa, itu berapa, dan lain sebagainya. Berdasarkan segitiga terbalik seperti ini. Berdasarkan urutannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ada 6 ya. Ada 6 seharusnya. Nah, urutannya seperti itu. Kita pos-posin tuh. Dan ketika bulan berjalan, catat pengeluarannya dengan rinci. Untuk makan berapa, ini berapa, itu berapa, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu setiap bulan sebenarnya kebutuhan kita itu berapa yang kita butuhin. Nah, dari situ kita bisa berpikir bagaimana kita, misalnya kebutuhannya itu jauh lebih besar daripada penghasilan kita. Kebutuhannya 5 juta semuanya secara keseluruhan ya, penghasilannya 4.600.000. Nah, di situ kan otak kita berpikir bagaimana memenuhi kekurangannya yang 400.000 itu. Itu pentingnya kita mencatat pengeluaran dengan sangat rinci supaya kita punya strategi, the next strategi ketika keuangan kita ternyata jauh lebih sedikit daripada pemasukan kita jauh lebih sedikit daripada pengeluaran kita. Itu penting. Atau kebalikannya, pemasukannya itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, itu kan lebih bagus lagi, lebih asik lagi, kita lebih enak lagi ngatur keuangan kita, dialokasiin kemana ya, ke tabungan kah, ke investasi kah, atau ke yang lainnya, seperti itu. Nah, bikin anggarannya lalu catat pengeluarannya di bulan berjalan. Lalu yang ketiga, tentukan prioritas keuangan. Sekali lagi prioritas keuangan dari yang tadi tuh. Yang pertama sampai yang teratas, dari zakat sampai kebutuhan pokok, itu dulu. Mulai dari yang wajib kita tunaikan, baru yang sunnah, baru kemudian yang mubah, yang sekiranya dipenuhi bagus, nggak dipenuhi juga nggak apa-apa, seperti itu. Kita prioritasin tuh. Kalau punya hutang ya prioritasin hutang, jangan malah ketika punya hutang malah beli atau membelanjakan sesuatu hanya untuk gengsi semata gitu ya, atau menghabiskan uang di luar kewajiban kita gitu. Yang keempat, siapkan pos keuangan untuk dana darurat tadi ya, tabungan, asuransi, dan lain sebagainya. Itu mesti harus ada. Tabungan itu harus ada minimal. Kalaupun nggak ikut asuransi ya nggak apa-apa, tapi tabungan itu harus ada. Tapi akan lebih baik dengan asuransi supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu, yang keluar itu adalah uang asuransi kita, bukan uang investasi kita. Apalagi yang keluar itu adalah uang orang lain yang kita hutangi untuk melunasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Itu penting kalau menurut saya untuk asuransi. Bukan berarti kita nggak percaya tentang takdir Allah gitu ya. Kita nggak tawakal terhadap takdir Allah. Enggak, kita tetap bertawakal, tapi kita menyiapkan seat belt-nya. Ya sama kayak kita naik mobil ya. Bukan berarti ketika kita pakai seat belt naik mobil, bukan berarti kita nggak percaya bahwa kematian itu adalah takdir Allah. Kemudian juga kecelakaan kita itu adalah takdir Allah. Ya kita bertawakal. Ya enggak gitu. Tetap kita harus melakukan upaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa berdampaknya itu tidak terlalu buruk kepada diri kita, tidak terlalu membahayakan bagi diri kita. Nah, itu kalau menurut sudut pandang saya tentang asuransi ya. Sekali lagi, asuransi itu bukan investasi, tapi bagian dari pos dana darurat kita. Lalu yang kelima, dahulukan investasi daripada berhutang. Kalau misalnya memang kita nggak butuh-butuh banget, ya lebih baik nggak usah berhutang, nggak usah ngambil cicilan, nggak usah ngambil kredit. Ya lebih baik bersabarlah sedikit. Apalagi kalau kreditnya di konvensional dengan bunga dan lain sebagainya. Aduh, udah jatuh riba, udah gitu keuangan kita juga menjadi lemah seperti itu. Ya lebih baik kita bersabar dikit atau diinvestasikan untuk bertumbuh kembang, untuk membeli hal-hal yang kita inginkan, motor kah, rumah, dan lain sebagainya. Dan kalaupun berhutang, jangan lebih dari 30% dari sumber pemasukan kita. Itu udah prinsip, nggak bisa diganggu-gugat. Ya. Lalu yang keenam, pisahkan dana tabungan dan investasi. Jadi kalau kita punya rekening untuk tabungan jangan disamain untuk rekening investasi. Rekening tabungan juga jangan disamain dengan rekening usaha kalau kita punya usaha. Ya usaha itu bagian dari investasi. Jangan disamain. Kalaupun kita pengen masukin uang hasil usaha misalnya ke rekening tabungan untuk dana darurat, ya jangan diambil dari uang modal berjalannya, tapi uang hasil keuntungannya yang diambil dipisahin ke dana tabungan, seperti itu. Tetap pisahin, jangan sama. Supaya apa? Supaya manajemen keuangan kita jelas dan juga
kita bisa mendeteksi dengan sangat baik dan punya strategi untuk mengelolanya. Seperti itu. Lalu yang ketujuh, hiduplah sederhana bukan banyak gaya. Kalau makan, ya kalau memang keuangan kita terbatas, hidup sederhana. Kalau bisa makan tempe, telur, tahu, lalu sayur-sayuran itu kan murah ya. Ya udah, lebih baik makan itu selama 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun. Dan uang lainnya, uang yang seharusnya kita gunain untuk bergaya, ya kita gunain untuk investasi, untuk membeli sesuatu yang membuat diri kita atau meningkatkan kemapanan finansial kita. Seperti itu. Hidup sederhana bukan banyak gaya. Membeli barang utamakan fungsi bukan gengsi. Seperti yang tadi saya bilang. Ya kalau laptop kita hanya gunain untuk nonton Netflix, nggak perlu beli laptop yang gaming gitu, nggak perlu. Atau kita punya handphone hanya digunain untuk WhatsApp, sosmedan dan lain sebagainya, bukan untuk kepentingan industri sinematografi, fotografi. Ya nggak perlu beli iPhone hanya untuk gaya-gayaan atau gengsi-gengsian. Cukup lah. Karena kenapa? Hal yang membuat kita itu susah untuk mandiri finansial adalah ini nih, gaya dan gengsi. Yang seharusnya uang itu bisa kita alokasi untuk investasi, untuk usaha, ya akhirnya habis hanya untuk gaya dan gengsi. Nah ini yang membuat pengelolaan keuangan kita di usia 40 juga akhirnya tidak matang dan mapan. Seperti itu. Lalu yang kedelapan, menghemat pengeluaran terbanyak. Apa? Kayak makanan. Ya kalau bisa masak sendiri. Karena kalau dihitung-hitung, misal dalam satu keluarga ada 2 orang. Sekali makan kalau kita beli di warteg, ya sekitar 15.000. Satu orang, 2 orang 30.000 sekali makan. Sedangkan sehari bisa 3 kali makan. Bisa sampai 900.000 sampai 90.000 sampai 100.000 untuk makannya doang. Tapi kalau kita bisa masak, ya 50.000, 60.000 itu bisa kita hemat tuh. Bisa kita hemat untuk makan seharian. Sisa misalnya 30.000 kali 30 hari, kita bisa menghemat 900 sampai 1 juta kan? Benar nggak? Misalnya 30.000, yes benar, 900 sampai 1 juta itu bisa kita alokasin untuk investasi lah, untuk investasi di tempat lain gitu. Lalu sewa rumah, kalau memang misalnya untuk KPR itu agak berat, ya lebih baik sewa rumah. Nanti ada hitung-hitungannya. Lebih baik kita nyewa rumah lalu nabung apakah kita KPR? Ya kalau menurut saya, kalau memang bisa nabung tidak pakai KPR, ya lebih baik nabung aja, kita tunda aja. Karena kalau dihitung-hitung, ya setidaknya lebih aman lah keuangan kita, kemandirian finansial kita dengan cara sewa rumah. Soalnya kalau KPR ya sekitar 3 juta, 4 juta itu udah pasti keluar tuh untuk membeli rumah yang seharga 300 sampai 500 juta ya. Kecuali ngambil rumah BTN ya mungkin cicilannya sekitar 1,5 juta atau 2 juta, ya mungkin seperti itu. Masih mungkin bisa diperdebatin tuh antara sewa rumah ngontrak gitu ya sama KPR. Tapi kalau bisa sewa rumah ya sewa rumah dulu sambil ngumpulin. Akan lebih bagus lagi sewa rumah plus investasi. Misalnya uang untuk KPR nih 4 juta lah ya sebulan untuk iurannya, untuk per bulannya, cicilannya. Misalnya 4 juta. Ya sewa rumah 1 juta, 3 juta untuk diinvestasiin. Nabung dengan cara investasi itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih bertumbuh kembang aset kita nanti. Lalu listrik ya kita bisa hemat dengan cara jangan terlalu banyak sering menyalakan lampu atau hal-hal peralatan rumah tangga yang menggunakan daya listrik yang sangat kuat, sangat besar gitu. Internet juga ya mungkin dikurangi untuk main mobil gamesnya ya kayak Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya untuk menghemat internet dan lain sebagainya. Kurangi nonton drama Koreanya. Intinya sebisa mungkin dihemat deh. Tapi dihemat bukan berarti kita menghabiskan uang kita di tempat lain, bukan, tapi dihemat untuk dialokasiin untuk investasi. Karena dengan investasi uang kita akan tumbuh berkembang. Dan ketika tumbuh berkembang uang kita, maka ketika usia 40 kita akan punya banyak aset yang kita miliki dengan cara seperti itu. Yang ke-9, kalau yang sudah berkeluarga, mungkin ini bisa menjadi opsi untuk menguatkan ekonomi keluarga sehingga ketika 40 ya ekonomi keluarga itu sudah mapan. Caranya gimana? Menggabungkan pendapatan keuangan dengan pasangan dengan transparan. Jadi kalau misalnya suami dan istrinya bekerja,
ya digabung aja, digabung. Walaupun ada pendapat ya uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Maksudnya ya uang suami untuk istri untuk istri. Ya karena kita sudah berumah tangga, ini kan tim nih suami dan istri. Ya kalau bisa bekerja sama untuk mematangkan, memapankan keekonomian keluarga. Karena kalau sama-sama, kalau sudah mapan kan yang bahagia dua-duanya. Kalau sudah mapan, yang happy kan dua-duanya. Uangnya juga untuk berdua gitu. Untuk berdua dan anak-anaknya. Jadi kalau bisa digabungin. Kalau sudah digabungin, balik ke poin 1 sampai ke poin 8 lagi. Seperti itu. Nah, itu bagaimana cara kita mengolah keuangan pribadi kita. Ya mungkin ini dulu untuk part 1. Nanti di part 2 saya akan bahas tentang investasinya. Tadi kan udah dialokasiin tuh untuk investasi ya sekitar 20-30% dan dikurangin modal hutangnya ya. Modal untuk hutangnya dikurangin, dialokasikan ke investasi. Pertanyaannya, investasinya kemana? Gitu kan ya? Bingung nih, apakah ke usaha nggak punya modal. Ke investasi yang lain palingan tahu emas doang atau mungkin deposito gitu ya. Ya usahanya yang mana? Nah nanti di part berikutnya saya akan bahas tentang jenis investasi, kelebihan, kekurangan, dan kira-kira yang cocok untuk kita, untuk Anda ya khususnya, itu investasi di instrumen investasi yang mana. Oke ya, sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.